Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kembali kami bangun, kami sehat, kami boleh bernafas, kami boleh hidup, itu semua adalah anugerah Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana dan maksud yang baik bagi setiap kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan, bukakan mata rohani kami, untuk kami dapat melihat dan memahami akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 17 sampai 19. Tertulis demikian. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kisah tentang seorang ibu guru yang menyuruh anak-anak yang masih kecil yang ia ajar di kelasnya untuk menggambar sesuatu yang mereka syukuri, sesuatu yang atasnya mereka merasa sangat berterima kasih. Anak-anak itu kemudian mulai menggambar berbagai hal. Ada yang menggambar rumah, ada yang menggambar ibunya, bapaknya, ada juga yang menggambar hadiah dan sebagainya. Tapi ada seorang anak menggambar hal yang unik, yaitu sebuah tangan. Sang guru mulai merasa tertarik dan ingin tahu tangan siapa itu dan mengapa. Ia lalu bertanya kepada anak tersebut, tangan siapa yang ia gambar? Apakah tangan dari anak itu sendiri atau tangan dari siapa? Anak itu berkata, itu adalah tangan sang guru. Ia merasa berterima kasih karena ibu guru telah mengajarnya membaca dan menulis dan juga memberinya perhatian serta kasih sayang dengan tangannya. Mendengar jawaban yang polos itu, ibu guru merasa tersentuh. Betapa hal yang baginya terasa biasa, ternyata sangat disyukuri oleh anak didiknya yang masih kecil. Dalam Lukas pasal 17 ayat 17 sampai 19 ini diceritakan tentang kisah 10 orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus memohon untuk disembuhkan. Setelah Tuhan Yesus menyembuhkan mereka dengan cara yang unik dan ajaib, hanya satu orang saja yang kembali untuk memberikan syukur kepadanya. Lalu Tuhan Yesus bertanya, "Di mana 9 orang yang lainnya? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Ayat-ayat ini, saudara, mengajarkan kita tentang pentingnya bersyukur dan menghargai apa yang telah diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita. Bersyukur dalam bahasa Ibrani disebut dengan kata berekah. Dalam bahasa Yunani disebut dengan kata eukaristeo. Yang keduanya memiliki arti yang mirip, yaitu mengucap syukur atau memuji Tuhan karena kebaikannya. Kita seringkali lebih mudah untuk mengeluh dan meminta daripada mengucapkan terima kasih. Kita lebih fokus pada apa yang belum kita miliki dan apa yang kita inginkan daripada apa yang sudah kita miliki dan yang seharusnya kita syukuri. Ketika kita sudah menerima apa yang kita minta, kita lupa untuk mensyukurinya. Bahkan kadang kita jadi merasa bahwa itu adalah sesuatu yang pantas kita miliki dan bukan terjadi karena Tuhan. Dan itu sebabnya kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap bersyukur merupakan tanda bahwa kita beriman. Kalau kita mengaku orang yang beriman, kita harus bersyukur. Kepada orang kusta yang kembali untuk bersyukur, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Sikap bersyukur yang dilakukannya sangat erat dengan iman yang ia miliki. Mari kita renungkan, saudara, bagaimana sikap kita. Adakah kita mewarnai hari-hari kita dengan bersyukur kepada Tuhan
Ataukah kita selalu mengeluh dan merasa tidak mendapatkan apa-apa dari Tuhan? Kita selalu merasa kurang dan merasa tidak memiliki apapun, sehingga kita tidak bersyukur. Mari saat ini saudara, kita ubah sikap kita, ubah pikiran kita. Ada terlalu banyak hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Ada banyak hal, baik itu kecil maupun besar, yang Tuhan berikan dan kerjakan kepada kita setiap hari. Kalau kita masih hidup hari ini, masih bernafas, masih dapat bergerak, masih dapat berpikir, berjalan, beraktivitas, itu semua adalah karya kebaikan Tuhan. Bersyukurlah, karena itu adalah tindakan iman. Bersyukurlah karena dengan demikian kita menyenangkan hati Tuhan. Bersyukurlah karena dengan bersyukur kita mengalami berkat dan mujizat yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, mengajarkan kepada kami semua untuk selalu bersyukur kepada-Mu. Terlalu sering kami lupa untuk bersyukur. Kami terlalu fokus pada masalah yang ada, yang kami alami, dan kami malah bersungut-sungut. Kami marah, kami kecewa. Kami lupa bahwa sesungguhnya ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saat ini kami bersyukur kepada-Mu. Berterima kasih karena Tuhan baik. Kami dipelihara, kami dijaga, kami dicukupi, kami disertai Tuhan. Sampai hari ini kami ada. Semua adalah karena karya, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk anugerah keselamatan, pengampunan, kehidupan kekal yang Tuhan anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Ingatkan kami selalu ya Roh Kudus untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan yang Tuhan kerjakan. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar setiap apa yang kami lakukan senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan kehidupan kami memancarkan kemuliaan-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. Kami bawa kepada-Mu setiap pergumulan kami masing-masing, agar Tuhan melawat setiap kami, menyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu yang ajaib bagi kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami pertolongan Tuhan, dan Tuhan menyatakan pekerjaan-pekerjaan besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.